Beberapa tulang dan usus Kevin dia tumbuk, dia olah menjadi pupuk untuk tanaman tulip dan chestnutnya. Pada tanggal 25 November 2019 di Michigan, petugas layanan 911 menerima telepon dari seorang pria yang namanya disembunyikan. Di video ini kita panggil aja dengan nama John. John menelpon 911 sambil terengah-engah. Dia bilang, "Please, tolong aku sekarang. Aku lari-lari karena aku dikejar oleh orang gila. Orang ini mau membunuh aku. Tolong bantu aku sekarang." Petugas layanan 911 bingung. Ini kenapa Pak? Jelasin dulu dari A sampai Z sembari kita mencari bantuan dan mencoba untuk melacak lokasi Bapak. Tadi aku ketemu dengan pria yang baik hati. Terus tiba-tiba aku diajak untuk datang ke rumahnya. Terus tiba-tiba aku gak sadarkan diri. Pas bangun-bangun aku sudah digantung secara terbalik. Badanku diikat tapi untungnya aku bisa lolos dan melarikan diri. Tolong aku sekarang. Layanan 911 langsung melapor ke polisi yang langsung diturunkan ke jalan untuk mencari lokasi John. Sebenarnya John lari-lari di sekitar perumahan dan tetangga sekitar melihat, tapi nggak ada yang berani menolong karena John kelihatan kayak orang gila. Bisa dibilang John hampir telanjang kecuali rok yang menempel di pinggangnya, rok coklat kulit yang menutupi sampai dengkul. John teriak-teriak kayak orang gila, lari-lari, dan entah ngomong sama siapa. Begitu pihak kepolisian berhasil menemukan John, mereka juga menemukan seorang pria bernama Mark yang berlari dan berusaha untuk menangkap John. Pria ini bernama Mark Latunsky. Untungnya, polisi datang tepat sebelum Mark berhasil menangkap John. Dan di sini polisi langsung menengahi kejar-kejaran dua pria yang kelihatan nggak sehat. Satunya lagi setengah telanjang, satunya lagi histeris. Polisi nanya, "Ini kenapa Pak? Kenapa kalian kejar-kejaran?" John menjawab dengan nada marah. "Dia mau menculik aku Pak. Tadi aku diikat dalam posisi terbalik. Untung aku bisa kabur." Di sisi lain, Mark bingung. "Loh, aku ngejar dia karena dia maling rok aku Pak. Rok itu harganya hampir 5 juta. Masa iya aku biarin dia lari gitu aja?" Di sini polisi bingung, mau percaya siapa? John atau Mark? Kalau ngomong soal bukti, memang benar rok yang dipakai oleh John punyanya Mark. Tapi bener nggak sih Mark menggantung John dalam posisi terbalik? Menurut berita yang gue dapat, polisi tidak menemukan bukti. Tapi dari podcast yang gue dengar, John ternyata nggak mau melaporkan Mark karena dia nggak mau ribet dan nggak mau ketahuan kalau dia seorang penyuka sesama jenis. Jadi Mark Latunsky dibebaskan. Roknya dikembalikan dan polisi menganggap kasus ini selesai. Keputusan yang salah karena nyawa seseorang melayang beberapa hari kemudian. Inilah kisah tragis kematian Kevin Bacon. Welcome to Ruang Gelap. Pada tanggal 24 Desember 2019 di kota Swartz Creek di Michigan, seorang pria berbadan besar tapi lentik yang berusia 25 tahun dan bernama Kevin Bacon uring-uringan. Pagi itu sebenarnya dia lagi good mood karena sebentar lagi akan merayakan Natal. Tapi waktu dia bertemu dengan ibu dan kakak laki-lakinya di salon tempat dia kerja, Kevin mendengar bahwa nanti mereka bakal makan malam bersama seseorang yang gak disukai oleh Kevin. Gua gak tahu siapa, yang jelas begitu Kevin dengar namanya dan tahu kalau nanti mereka bakal makan malam bareng orang ini, Kevin langsung bete. Dia langsung bilang ke ibu dan kakaknya, aku gak jadi ikut deh, kalian aja yang pergi makan malam, aku gak. Nanti kita makan barengnya besok aja, sarapan pagi. Malam ini aku gak ikut karena ada orang itu. Kevin Bacon terkenal di sekitar perumahannya sebagai pria bertubuh besar yang gagah, tapi penampilannya selalu nyentrik. Entah rambutnya dicat ungu, entah rambutnya dikepang, entah nanti keluar pakai rok. Pokoknya dari jauh semua orang udah bisa ngeliat, oh itu Kevin. Sehari-harinya Kevin bekerja sebagai tukang rambut dan dia bekerja di salon yang tepat berada di seberang gedung apartemennya. Setiap hari Kevin bekerja keras untuk menabung karena dia pengen pindah ke California. Kevin merasa warga di kotanya kurang terbuka dengan kaum pelangi. Beda dengan di California yang lebih menerima komunitas penyuka sesama jenis. Tapi karena duitnya belum cukup, jadi Kevin masih harus bekerja lebih lama di sana baru nanti bisa pindah ke California.
Begitu selesai kerja, Kevin pulang ke rumah dan dia cerita dengan teman serumahnya bahwa dia nggak jadi pergi makan malam dengan keluarganya gara-gara ada orang yang dia benci. Terus temannya nanya, "Ya, kalau gitu nanti kamu menghabiskan malam sebelum Natal sama siapa?" Kevin jawab, "Oh, tenang aja. Aku tinggal buka aplikasi Grindr, aplikasi kencan online khusus untuk komunitas penyuka sesama jenis." Kevin emang sudah terkenal sering banget ketemuan sama orang lewat aplikasi kencan online. Sekitar jam 5 sore, Kevin ngabarin temennya, "Nih, aku udah dapet nih kenalan baru, mau makan malam bareng." Begitu Kevin keluar dari apartemennya, CCTV depan gedung apartemen menangkap Kevin yang sedang berjalan menuju mobilnya, terus pergi. Dan ini adalah rekaman terakhir Kevin sebelum ditemukan meninggal. Besok paginya, teman serumah Kevin bingung. Kenapa Kevin gak pulang? Ditelepon, gak diangkat. Di chat, gak dibales. Terus keluarga Kevin yang harusnya sarapan bareng, kenapa Kevin gak ada kabar? Sekitar jam 9 pagi, ayah Kevin memutuskan untuk melapor ke kantor polisi. Keluarga panik karena Kevin punya masalah mental. Dulu Kevin pernah hampir mengambil nyawanya sendiri. Jadi mereka takut jangan-jangan Kevin mengambil nyawanya sendiri. Sejak awal, polisi sudah memikirkan skenario terburuk. Antara Kevin masih hidup tapi di suatu tempat, atau sudah mengambil nyawanya sendiri di tempat-tempat yang biasa dijadikan orang tempat bunuh diri. Gue juga nggak tahu tempat bunuh diri itu kayak gimana, tapi menurut polisi biasanya di tempat-tempat terbuka. Selama 3 hari, polisi melakukan pencarian di lapangan parkir, di dekat hutan, di rel kereta api. Hasilnya nihil. Harapan mulai muncul saat polisi menemukan mobil Kevin terparkir di tempat antah berantah. Dan di dalam mobil ini, dompet, kartu identitas, HP, semua barang-barang pribadi milik Kevin tercacar di situ. Tapi Kevinnya nggak ada. Untungnya, polisi bisa mengakses HP Kevin. Dan di situ mereka lihat percakapan terakhir sebelum Kevin menghilang. Dari aplikasi Grindr, polisi bisa melihat siapa orang yang ditemui Kevin untuk makan malam waktu itu. Pria ini bernama Mark Lutansky. Seorang pria berusia 51 tahun yang tinggal di Bennington Township, yang jarak rumahnya 32 km dari tempat Kevin. Dan ini adalah hal yang aneh, karena menurut teman serumah Kevin, harusnya Kevin ketemuan dengan seseorang yang tinggal di daerah sekitar rumah mereka. Kenapa tiba-tiba jadi ketemuan dengan yang 32 km? Polisi langsung mendatangi kediaman Mark, yang membukakan pintu dan menyambut polisi dengan senyum sumringah. Maksudnya, para polisi, mereka nggak pernah expect disambut dengan senyuman. Siapa sih yang mau buka pintu dan senyum saat ngelihat polisi? Di sini, polisi udah mulai merasa ada yang aneh. Apalagi dengan kondisi Mark yang hampir telanjang dan cuman mengenakan rok kulit berwarna coklat. Di sini, polisi langsung menginterview Mark untuk menanyakan di mana Kevin. Mark bilang dia nggak tahu. Kevin udah lama pulang. Di sini polisi minta izin untuk melakukan penggeledahan dan Mark dengan senyuman bilang, "Silahkan Pak Polisi, geledah saja rumah saya." Karena memang gak ada hal yang mencurigakan, polisi pamit dan minta maaf karena sudah mengganggu. Polisi mulai berbalik badan, turun dari tangga rumah menuju mobil mereka. Tapi waktu jalan di pekarangan, mereka noleh ke kiri dan melihat ada ruang bawah tanah. Karena penasaran, polisi langsung masuk ke dalam situ. Dan kalian tahu apa yang ada di sana? Polisi menemukan jenazah Kevin tergantung dalam posisi terbalik dan tanpa kepala. Kenapa ya? Akhir-akhir ini konten kita tanpa kepala terus. Gak cuman kepalanya yang hilang, kemaluan Kevin juga hilang, disunat habis. Karena penemuan ini, Mark langsung ditangkap. Karena nggak punya alasan untuk mengelak, Mark menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, dia dan Kevin ketemuan di sebuah bar, lalu Mark mengajak Kevin pulang ke rumahnya. Tapi Mark bilang, dia menghabisi Kevin atas perintah Kevin sendiri yang selalu takut untuk bunuh diri. Karena kasihan, Mark menyanggupi permintaan Kevin dengan cara menggantungnya dalam posisi terbalik dan langsung dipenggal. Tepat di bawah kepalanya Kevin, Mark sudah menyiapkan semacam ember untuk mengumpulkan setiap tetesan darah yang keluar. Mark bilang, darah Kevin dia pakai sebagai pupuk tanamannya. Beberapa tulang dan usus Kevin dia tumbuk, dia olah menjadi pupuk untuk tanaman tulip dan chestnutnya. Beberapa bagian dari tubuh Kevin dia olah menjadi dendeng manusia. Dan bagian intim Kevin yang dia potong,
Ini trigger warning, dimakan oleh Mark. Waktu polisi mendengar penjelasan Mark, mereka mual. Mereka langsung mikir, siapa sih pria ini? Kok bisa ada orang segila ini? Jadi, mari gue jelaskan sedikit latar belakang Mark Lutensky. Well, Mark Lutensky sebenarnya adalah ahli kimia yang sangat berbakat, sangat pintar, dan sudah lulus S2. Dulunya, Mark punya keluarga yang sangat harmonis. Dia menikah dengan pacarnya bernama Emily, punya 4 anak yang baik-baik, punya rumah mewah, sampai-sampai diberi izin oleh pemerintah untuk membangun ruang bawah tanah yang ternyata dia pakai untuk menyiksa orang. Mark punya pekerjaan yang sangat bagus dan bisa menghidupi keluarganya dengan sangat baik. Tapi di tahun 2010 dan 2012, Mark terkena depresi akut. Terapis dan psikiater sudah memberi Mark obat, tapi Mark bandel, suka nggak makan obat. Istrinya juga capek, ngomel terus ngingetin makan obat, dipaksa, tapi Mark selalu menolak. Lama-lama, depresi akut ini mulai menjadi gangguan mental yang lebih serius. Mark mulai mendengar suara-suara aneh. Dan kemudian Mark didiagnosis memiliki skizofrenia dan BPD atau borderline personality disorder. Semenjak punya gangguan mental, Mark mulai berubah. Kalau kelamaan gak makan obat, Mark mulai gak mandi, gak cukuran, gak ngakuin anaknya sendiri, suka menyebut diri dia dengan nama orang lain, nonton film-film horor dan film-film sadis. Bahkan dia pernah menuduh istrinya menaruh racun ke dalam sumur untuk menghabisi nyawanya. Istrinya takut kondisi Mark membahayakan keempat anak mereka. Istrinya juga takut dia kenapa-kenapa. Karena masalah ini juga, Mark dipecat dan istrinya mengajukan cerai. Dalam sekejap, karena penyakit mental, Mark kehilangan istri, anak, keluarganya yang sangat dia sayangi, pekerjaan. Semua kehidupan bahagia Mark dalam sekejap hilang. Semenjak itu, Mark mulai mencari pasangan baru. Pasangan sesama jenis. Pasangan barunya bernama Jamie Arnold. Jamie lalu tinggal bersama Mark, tapi selama ini Jamie tidak tahu bahwa Mark berusaha untuk menyakiti pria-pria lain. Di mata Jamie, Mark adalah pria yang sangat baik. Dia nggak pernah ngeliat ada indikasi Mark adalah seorang pembunuh. Jamie sampai bilang, dia itu terlalu bucin sampai nggak sadar kalau ada banyak red flags tentang Mark. Jamie bilang, kayaknya bener apa kata orang, cinta memang bikin buta. Begitu kematian tentang Kevin tersebar di berita, seorang pria langsung datang ke kantor polisi. Pria bernama James Carlson. James bilang, dia juga pernah digantung oleh Mark dalam keadaan terbalik, tapi untungnya waktu itu bisa lolos. Cuman, James nggak melapor ke polisi karena takut dan juga karena ngira kalau itu cuman permainan, bukan sesuatu yang berbahaya. Jadi sejauh ini sudah ada 3 pria termasuk Kevin yang disekap oleh Mark di ruang bawah tanah. Waktu kasus ini dibawa ke pengadilan, pihak pengadilan meminta Mark untuk diperiksa dulu. Apakah memang punya penyakit? Atau melakukan semuanya dengan sadar. Indikasi pertama mengatakan Mark memang memiliki gangguan mental. Jadi, pengadilan menunda proses hukum. Mark kembali diperiksa ulang dengan detail apakah dia punya gangguan jiwa atau enggak. Kalau punya gangguan jiwa, Mark tidak akan diadili tapi dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Soalnya, dulu Mark juga pernah pingsan di rumah ayahnya. Waktu petugas paramedis datang, Mark mengaku kalau namanya William dan dia baru saja menghabisi Mark Lutensky menggunakan ujung pena. Sebenarnya ini adalah indikasi kenapa Mark dinyatakan memiliki skizofrenia dan juga mulai memiliki kepribadian ganda, tapi belum didiagnosis secara resmi. Di pengadilan, Mark bilang bahwa yang menghabisi Kevin bukan dirinya, tapi sesuatu yang lain yang masuk ke dalam dirinya. Ada yang bilang Mark sengaja ngomong kayak gini biar dia dikira gila. Awalnya di bulan Januari 2020, Mark dinyatakan tidak akan diadili karena memiliki gangguan jiwa. Tapi di bulan Oktober 2020, pengadilan mencabut keputusan ini dan menyatakan bahwa Mark layak untuk diadili. Kasus ini sampai sekarang masih menjalani proses hukum. Jadi belum ada informasi resmi tentang masa putusan yang akan diterima oleh Mark. Menurut info yang gue baca, sekarang Mark sudah mendekam di penjara Michigan selama 2 tahun sembari menunggu proses persidangan. Dan itulah kasus Kevin Bacon yang kembali mengingatkan kita jangan mudah percaya dengan orang yang kita temui di media sosial. Kalau mau ketemuan, ketemu di tempat terbuka. Kalau bisa jangan dijemput, jangan minta anter, pokoknya jangan cuman berduaan.
Karena kalau ada sesuatu yang terjadi, susah untuk minta tolong. Kalau ketemu di tempat terbuka kayak mall, restoran, resiko sesuatu yang buruk terjadi jauh lebih kecil. So, buat kita semua harus selalu hati-hati. Sampai di sini dulu cerita gue hari ini. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much atas semua support yang kalian berikan kepada kita. Baterai kameranya tinggal 1%, jadi gue cepetin aja ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian. Follow Instagram kita di sini, TikTok gue di sini, and I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.